Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Indra Siregar, SEMSI, selaku dosen pembimbing saya selama saya melaksanakan praktik kerja lapangan Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas bimbingannya. Saya dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan di Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir selama 3 bulan ini. Saya selesai dengan baik. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya di Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir selama 3 bulan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syafiq Ihsan. NIM saya 1705121009. Saya berasal dari program studi MAIS jurusan Administrasi Niaga kelas MAIS 8B. Nah, kita akan memasuki yang pertama, yaitu latar belakang. Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhannya masing-masing. Setiap manusia tentu ingin memiliki sesuatu halnya masing-masing. Setiap manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya mereka harus bekerja. Dalam dunia kerja, kita harus memiliki kemampuan dan skill yang mumpuni. Nah, di sini Politeknik Negeri Medan memiliki program yaitu praktik kerja lapangan, yang dimana mahasiswanya terjun langsung praktik kerja lapangan di setiap perusahaan-perusahaan yang ada, yang nantinya bisa menjadi bekal untuk mahasiswa program studi MAIS atau mahasiswa Politeknik Negeri Medan untuk siap menghadapi dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari praktik kerja lapangan. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Perlu kita ketahui sendiri, pada masa saat ini mencari kerja itu sulit. Maka dari itu, dengan adanya praktik kerja lapangan ini, diri kita siap untuk menghadapi tantangan dan rintangan selama mencari pekerjaan ataupun sudah bekerja. Yang kedua yaitu menerapkan ilmu yang didapat secara langsung selama praktik kerja lapangan. Nah, selama kita 4 tahun belajar dan berkuliah, tentunya kita mendapatkan banyak ilmu, yang dimana ilmu-ilmu tersebut dapat kita terapkan selama praktik kerja lapangan. Yang selanjutnya itu mempelajari strategi industri MAIS di lapangan secara langsung. Nah, sama juga, kita sudah 4 tahun belajar tentang MAIS. Nah, dengan adanya praktik kerja lapangan ini, kita tahu bagaimana sih dunia MAIS di dunia pekerjaan secara langsung. Dari praktik kerja lapangan ini kita bisa belajar bagaimana MAIS di lapangan secara langsung. Yang selanjutnya itu manfaat dari praktik kerja lapangan. Yang pertama yaitu menambah wawasan dan ilmu selama praktik kerja lapangan. Ya, tentunya kita bisa menambah ilmu dan mendapat wawasan hal-hal baru yang selama ini kita tidak ketahui. Yang kedua yaitu mengetahui dinamika di dalam dunia pekerjaan. Nah, saat kita nantinya bekerja, kita siap dalam menghadapi dunia kerja, karena kita tidak tahu pada saat ini bagaimana kedepannya nanti kita saat kita bekerja. Maka dari itu, selama kita melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, kita bisa mengetahui bagaimana sih dinamika pekerjaan itu. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Untuk mencari kerja itu tidak mudah, maka dari itu persiapkan diri mulai dari hal-hal kecil. Salah satunya yaitu praktik kerja lapangan. Nah, dengan kita mempraktikkan bagaimana kerja itu, maka nanti kita bisa menghadapi tantangan. Setiap tantangan yang kita hadapi itu akan bisa kita lewatkan dengan mudah. Maka dari itu, banyaklah praktik, banyaklah mencari ilmu untuk mempersiapkan diri untuk dalam dunia kerja. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nah, tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan saya yaitu di Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Waktu pelaksanaannya itu mulai 14 Desember 2020 sampai 14 Maret 2021. Nah, untuk pelaksanaan waktu kerja itu mulai hari Senin hingga hari Jumat. Mulai pukul 8 pagi hingga jam setengah 5 sore atau 16.30 sore. Dan untuk Sabtu Minggu kita libur. Selanjutnya itu visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Visinya yaitu menjadi destinasi unggulan di Indonesia menuju pariwisata kelas dunia. Misinya yaitu yang pertama, peningkatan industri pariwisata yang memiliki keunggulan, kooperatif, dan kompetitif. Yang kedua yaitu peningkatan intensitas promosi baik luar maupun di dalam negeri.
Yang ketiga yaitu penguatan infrastruktur sosial kepariwisataan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Selanjutnya yaitu, di dalam Dinas Kabupaten Samosir ini ada memiliki bidang-bidang. Yang pertama yaitu bidang promosi. Bidang promosi ini bertugas untuk mempromosikan bagaimana sih wisata yang ada di Samosir, mulai dari pelaksanaan event, membuat sebuah event, membuat rancangan kalender event. Yang selanjutnya itu bidang kemitraan dan kerjasama. Nah, di sini biasanya dalam pelaksanaan sebuah event, tentunya Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Di sini tugasnya adalah bidang kemitraan dan kerjasama. Selanjutnya yang ketiga itu ada bidang pengendalian usaha. Nah, di sini seluruh UMKM ataupun stakeholder yang ada wisata ataupun pengelola wisata, di sini bidang pengendalian usaha akan mengawasi dan mengendalikan pengendalian usaha yang ada di Kabupaten Samosir. Nah, selanjutnya itu bidang pengembangan usaha. Nah, semua stakeholder berhubungan dengan dunia pariwisata tentunya harus terus maju dan berkembang. Nah, di sini tugas bidang pengembangan usaha adalah untuk mengembangkan bagaimana sih dunia pariwisata yang ada di Samosir hingga bisa berkembang dengan pesat. Yang selanjutnya itu bidang sekretariatan. Nah, bidang sekretariatan ini bertugas untuk menerima dan mengeluarkan surat-surat penting untuk dalam kegiatan pariwisata yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Yang selanjutnya yaitu tugas-tugas saya selama PKL. Yang pertama, membuat desain kalender event. Nah, kenapa saya membuat desain kalender event? Karena kita ketahui sendiri, Samosir salah satu dari 7 kabupaten yang ada yang dikelilingi oleh Danau Toba. Samosir memiliki keunggulan event setiap tahunnya. Keunggulannya yaitu setiap tahunnya memiliki kalender event yang sudah terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga tidak pernah ada setiap tahunnya itu kegiatan di Samosir kosong. Contoh eventnya itu seperti Horjabius, Samosir International Band Festival, Mardoton, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu merancang renovasi gedung TIC. TIC atau Tourist Information Center. Perlu kita ketahui, Tourist Information Center itu merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia pariwisata. Setelah beberapa lama gedung Tourist Information Center tidak renovasi, maka kami bertugas untuk merancang bagaimana sih bentuk gedung Tourist Information Center tersebut yang nantinya bisa menjadi wadah untuk turis melapor ataupun menceritakan sih tentang pengalaman mereka selama berada di Samosir. Yang ketiga yaitu gotong royong bersama. Nah, setiap hari Jumat selama saya praktik kerja lapangan di Samosir, kami melaksanakan kegiatan namanya gotong royong, mulai dari di kantor hingga di objek-objek wisata yang dikelola pemerintah. Yang selanjutnya itu mempromosikan pariwisata Samosir. Nah, selama saya PKL, saya diberikan tugas untuk mempromosikan pariwisata Samosir. Salah satunya itu pergi ke tempat-tempat wisata dengan menempelkan stiker "Ayo ke Samosir" ke mobil-mobil wisatawan yang datang ke Kabupaten Samosir. Selanjutnya itu mempromosikan Bukit Holbung di acara API Awards 2021. Yang selanjutnya itu membuat event. Nah, ini merupakan puncak dari kegiatan kami selama praktik kerja lapangan, yaitu membuat sebuah event. Nah, yang nantinya event ini menjadi peninggalan kami, yang menjadi kesan dan kesan selama kami melaksanakan praktik kerja lapangan. Maka dari itu, kami ditugaskan untuk membuat event sebelum kami mengakhiri praktik kerja lapangan. Event yang kami buat itu kami rancang sendiri, kami bangun sendiri, sehingga kami mulai semuanya dari nol. Event tersebut yaitu Horas Samosir Fiesta 2021 di Desa Tomo. Yang selanjutnya yaitu event yang dibuat dan diikuti. Yang saya ucapkan tadi lah, Tomo Fashion Show 2021. Itu merupakan event yang kami rancang dan kami bangun sendiri, semua mulainya dari nol. Nah, yang selanjutnya itu ada event Mardoton. Event Mardoton ini dibuat oleh komunitas setempat, anak-anak muda kreatif yang ada di Tutuk Timbul, tepatnya salah satu tempat pariwisata yang ada di Samosir. Nah, event Mardoton inilah event menangkap ikan, yang nantinya setiap yang menang akan mendapatkan kapal yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, kesimpulan dari saya adalah saya mendapatkan banyak ilmu yang tidak pernah saya dapatkan selama masa perkuliahan. Saya mendapatkan hal-hal baru, saya mendapatkan teman-teman baru, dan orang-orang baik yang selama ini membantu saya yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Slogan Samosir itu negeri indah kepingan surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi